Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Pratama dari kelas IF 4811. NIM saya 103012400098. Hari ini saya akan menjelaskan tugas CLO 1 dari mata kuliah kalkulus. Yang pertama itu adalah mencari himpunan penyelesaian dari soal X plus 1 per X min 1 lebih kecil sama dengan X per X plus 1. Oke, selanjutnya kita akan buat sisi sebelah kanan ini menjadi 0, yaitu kita pindahkan sisi ini ke kiri. Yang pertama, X plus 2 per X min 1 dipindahin luas ke kiri, berarti jadi minus X per X plus 1 lebih kecil atau sama dengan 0. Selanjutnya kita akan kali silang dari atas ke bawah, bawah ke atas, yaitu X kali, kita tulis aja sini, X plus 2 dikali dengan X plus 1. Setelah itu bawahnya lagi ada X kurang 1 dikali dengan X. Bisa ini aja lah. Kita tulis, kita kali silang, X kali X kuadrat, X kuadrat, X kali 1 X di plus 1, 2 kali X 2X plus 2X, 2 kali 1 2X, 2 aja, maaf, plus 2. Kita sampingnya lagi, X kali X kuadrat, 1 kali X, min 1 kali X, tetap X, ini kurang, ini plus, ini kurang. Kita akan jumlahkan semuanya, kita hapus yang perlu kita hapus. Di sini kan ada X kuadratnya 2, kita perlu hapus, kita coret aja, kita jumlahkan langsung, kita samain aja, X tambah 2 tambah 2X tambah X, jadi 4X, terus ada 2-nya, 2 nggak usah dijumlahkan, jadi plus 2 saja. Oke, kita faktorkan, kita buat jadi 0, caranya yaitu 4X ditambah dengan 2 sama dengan 0. Kita ingin jadi 0 ini, kita pindahin 2-nya, jadi sisa 4X doang. 4X sama dengan plus 2, jadi pindahin 2. Setelah itu kita pindahin lagi ke samping, jadi sisa X doang. X sama dengan min 2 per 4. Kita sudah main menjadi min 1 per 2. Kita dapatin untuk bagian ininya. Sekarang kita mencari titik 0 dari ininya, yaitu yang atasnya itu kita langsung aja min 1 plus 1 dikurang 1 sama dengan 0. Yang sampingnya lagi min 1 ditambah dengan 1 sama dengan 0. Kita dapat X-nya itu sama dengan 1 dan X-nya juga sama dengan min 1. Terus ini kita tulis aja X sama dengan min 1 per 2. Oke, selanjutnya kita sudah membuat garis bilangannya. Selanjutnya kita akan menentukan apakah di sini itu negatif atau positif. Caranya kita ambil bilangan setelah 1. Contoh saja 2, kita masukin 2 ke dalam sini. 2 kali 4 kali 2, 8 tambah 2, positif 10. Bawahnya lagi 2 kali kurang 1, 1, di 2 tambah 1, 3, plus bagi plus, tetap plus, jadi kita plus aja sini. Berpindah menjadi negatif, pindah lagi menjadi positif, pindah lagi menjadi negatif. Menjadi negatif. Seperti pada soalnya, di sini adalah kurang dari, kita akan mengambil negatifnya, yaitu dari min 1 sampai terhingga, itu sebaliknya minus 1 per 2 sampai dengan 1. Selanjutnya kita akan menentukan apakah 1 per 2 min 1 dan 1 itu apakah tertutup atau terbuka. Kita tutupin dulu, minus 1 ini tertutup sampai dengan terbuka. Kenapa dia terbuka? Karena dia dimasukin ke penyebut, otomatis dia tidak masuk. Selanjutnya 1/2 dia masuk karena pada soalnya kurang dari sama dengan, makanya dia otomatis masuk. Begitupun sebaliknya, minus 1 dan seterusnya dia tidak masuk, langsung dah. Oke, himpunan penyelesaian sama dengan, kita langsung aja terbuka minus minus negatif sampai dengan minus 1 terbuka. Kita atau kita gabung, tertutup minus 1 per 2 sampai dengan 1 terbuka. Oke.
Untuk nomor 1 telah selesai. Oke, kita lanjut dengan soal nomor 2, yaitu carilah persamaan garis yang melalui titik 3,1 dan 2,4. Yang pertama itu kita membutuhkan garis kemiringan dari suatu titik kita. Itu dengan cara rumusnya M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi atau per X2 dikurang X1. Kita masukin langsung menggunakan yang kita dapat. Y2 adalah 4, kita langsung ada 4 dikurang 1 per X2 adalah 2 dikurang dengan 3. Kita langsung jumlahkan saja. 4 dikurang 1 sama dengan 3 per atau dibagi dengan 2 dikurang 3 sama dengan minus 1. Minus 3 per minus 1 sama dengan minus 3 atau disederhanakan menjadi begini. Setelah kita menemukan M-nya atau kemiringan dari garis yang kita tentukan ini, saatnya kita memasukkan ke dalam rumusnya. Rumus mencari persamaan garis yaitu Y sama dengan M dikali X ditambah Y. Y-nya berapa? Kita itu memilih dulu yang mana kita masukkan. Yang pertama itu ada dua opsi, 3,1 atau 2,4. Kita akan memilih 3,1-nya dulu, yaitu kita masukkan langsung saja. Y-nya berapa? Y-nya 1. 1 sama dengan M-nya berapa? Kita dapatkan tadi adalah min 3. Min 3 dikali dengan X-nya. X-nya itu adalah 3. Kita masukin saja 3 plus C. Kita telah masukin yang tadi ke dalam rumus kita. Setelah itu kita jumlahkan dulu. Minus 3 dikali 3, maaf. Minus 3 dikali 3 sama dengan minus 9. Minus 9 ditambah dengan C 1. Jadi kita akan membuat dulu C-nya ini sendirian dengan cara kita pindahkan ruas minus 9 ke samping kiri. Dengan cara kita tulis aja langsung, di bawahnya ada 1, kita pindah ruas menjadi plus 9. Jadi 1 tambah 9, 10. 10 sama dengan C. Kita dapatkan adalah 10 sama dengan C. Setelah kita mendapatkan C-nya sama dengan 10, kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi Y sama dengan M-nya berapa? M-nya min 3. Min 3 dikali dengan X ditambah dengan C. C berapa? C adalah 10. Masukin ke sini 10. Jadi persamaan garis yang melalui titik 3,1 dan 2,4 kita dapatkan adalah Y sama dengan min 3 dikali X ditambah 10. Terima kasih untuk soal kedua. Oke, pada soal nomor 3 saya mohon maaf Ibu, saya pindah tempat soalnya kemarin ada masalah teknis, jadi saya sekarang menjelaskan di sini saja. Saya akan menjelaskan dari soal nomor 3 langsung. Nomor 3 ini adalah diketahui fungsi fx sama dengan cos x dan gx adalah akar x. Jadi tentukan fungsi domain dari komposisi GOF(x). Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu domain dari GOF. Tapi sebelum itu kita harus juga mengetahui bahwa domain dari cos x itu berapa dan range dari G itu berapa. Kita mengetahui bahwa cos x itu mencangkup semua nilai positif. Mencangkup semua bilangan bulat. Jadi kita dapat menulisnya sebagai semua bilangan real atau negatif tak terhingga sampai dengan tak hingga. Oke, lanjut dengan range dari x itu kita mengetahui bahwa akar x itu hanya mengandung nilai positif. Jadi kita hanya mengambil dari 0 sampai dengan tak hingga. Kita lanjut. Setelah kita mengetahui apa yang telah kita dapatkan tadi, sekarang kita akan mencari tahu apakah nilai DGOF ini terdefinisi atau tidak dengan cara kita mengiriskan nilai fungsi fx dan juga range dari gx dengan cara kita mengetahui bahwa garis bilangan itu kita masukin saja ini 0, di sini 0 sampai terdefinisi. Nah, kita tahu bahwa minus tak hingga itu berarti dari sini sampai sini dia tak terhingga, dan untuk ini 0 berarti dari sini sampai tak hingga. Nah, kita mau mengiriskan, berarti kita mengambil yang kena di atas dan kena yang di bawah, berarti yang di atas ini yang kena. Jadi kita dapat mengetahui bahwa irisan dari ini ke ini adalah tutup 0 sampai dengan tak terdefinisi. Selanjutnya, untuk memudahkan kita untuk melihat hasilnya, saya menggambar grafik cos x, yaitu dimulai dari awal 1 sampai dengan min 1. Nah, seperti yang saya bilang tadi,
akar cos X itu hanya mengambil nilai positif saja. Jadi 0 sampai 90 derajat atau 270 derajat sampai 360 derajat. Atau dapat kita tuliskan sebagai domain dari g of x itu sama dengan 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 90 derajat, atau x lebih kecil dari 270 derajat dan lebih kecil sama dengan 360 derajat. Mungkin itu saja yang dari soal CLO 1 kalkulus. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.